Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi. Ini adalah sesi kedua pada hari Selasa ini. Kitab yang akan kita bahas adalah kitab Khulashah Nurul Yakin, sebuah kitab tipis yang membahas mengenai sejarah baginda Nabi Muhammad SAW secara singkat tentunya, karena kitab ini adalah kitab dasar. Kita akan memahami bagaimana Kanjeng Nabi dari kisah hidupnya, perjuangannya, dan seterusnya dengan cara yang singkat. Tetapi insya Allah kitab ini cukup bagi kita untuk memahami kisah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, teman-teman santri yang kami banggakan, seperti biasa sebelum kita memulai membaca kitab dan menjelaskan kandungannya, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Kita khususkan untuk pengarang kitab ini supaya ilmu kita bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Kita akan awali. Teman-teman santri di rumah bisa menyimak kemudian memaknai miring ya sebisanya, ditulis dengan huruf bego. Bagi yang belum mengenal apa huruf bego adalah cara pemaknaan menggunakan huruf-huruf Arab tetapi ditulis dengan ejaan Indonesia itu ya, atau ejaan Jawa. Di huruf-hurufnya Arab tetapi bunyinya ya bunyi bahasa Jawa itu. Jadi nanti dimaknai dengan bahasa Jawa, terus saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia. Seperti biasanya nanti di akhir ada rangkuman dan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Jadi harap disimak video ini hingga selesai. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dauru utawi putaran al-awalu kang kapisan ya. Jadi ini adalah pembahasan atau putaran yang pertama dari kitab ini. Nanti ada daur. Daur itu bisa dimaknai putaran atau pembahasan ya, pembahasan yang pertama, nanti seterusnya ada pembahasan kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, ini adalah ad-daur al-awwal, putaran kisah hidup Nabi yang pertama. Membahas tentang apa? Min hayati Rasulillah, yaitu membahas tengah saking gesange Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bahasan yang pertama ini membahas sebagian kisah hidup dari Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam kemarin sudah kita jelaskan maknanya ya. Di sholawat kalau dari Allah itu adalah rahmat. Sholawat dari malaikat, kemarin saya salah ucap, yang saya maksud adalah sholawat dari malaikat bukan dari Rasul. Kalau dari malaikat itu adalah istighfar. Kalau sholawat dari kita manusia biasa hamba itu adalah doa. Oke, ralat untuk yang kemarin ya. Kita akan mulai. Jadi bahasan pertama ini menjelaskan tentang kisah hidup Kanjeng Nabi. Ya, tidak semua, ini adalah hal-hal yang pokok saja. Sayyiduna Muhammad ya. Sayyiduna bendoro kita Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad. Di Sayyiduna itu adalah tuan, tetapi bukan Tuhan ya. Tuan itu kalau bahasa Jawanya bendoro gitu. Huwa utawi Sayyiduna Muhammad iku Rasulullah, utusane Allah. Di Nabi Muhammad niku adalah utusan Allah. Ilan nasi maring manungso kafatan hale sekabehane.
Jadi Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi itu adalah utusan Allah yang diutus untuk seluruh manusia, rahmatan lil alamin. Jadi diutus untuk rahmat semesta alam. Sebenarnya tidak hanya manusia tetapi untuk seluruh makhluk, untuk hewan, tumbuhan dan benda-benda lainnya. Diutusnya Nabi Muhammad berarti menjadi simbol dari rahmat universal. Kalau kita mengikuti Kanjeng Nabi, berarti kita harus teladani bagaimana rahmat Kanjeng Nabi itu adalah untuk semesta alam. Jadi untuk manusia ya, untuk hewan, untuk tumbuhan, untuk semuanya. Jadi kepada siapapun kita harus mengasihi. Itu kuncinya. Rahmat itu adalah welas asih, kasih sayang kepada semuanya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Wa akhirul ambiyai, lan akhire piro-piro nabi. Di Kanjeng Nabi itu juga menjadi akhir dari para nabi. Wa imamur rusuli, lan imame piro-piro rasul, pemimpin para rasul. Nah, itu adalah Kanjeng Nabi, diutus untuk seluruh manusia. Nabi itu juga menjadi akhir dari para nabi. Ya, nabi itu sangat banyak. Kemudian nabi itu pun gelarnya imamur rusul, menjadi pemimpinnya para rasul. Rasul yang wajib diketahui, nabi dan rasul yang wajib diketahui itu jumlahnya ada 25. Oke. Apa saja? Ya, nanti di pertemuan selanjutnya mungkin akan kita terangkan. Ja'ah rawuh sopo Kanjeng Nabi bidini kelawan agomo al-islami kang bangsa Islam. Di Kanjeng Nabi itu datang membawa agama Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Nabi datang dengan membawa ajaran agama Islam. Alladzi kang layak balu ora nerimo, ora nampi, boten nampi Allahu sapa Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, dinan ing agama ghairahu sakliyane adin al-islami. Jadi agama Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Kemudian Allah tidak menerima pada hari kiamat kelak agama selain Islam, ya, selain Islam. Tapi ini menjadi keyakinan kita tidak perlu sampaikan keluarkan ke luar gitu ya. Jadi kita harus menghargai agama-agama yang lain. Nah, di agama-agama lain itu juga punya konsep tersendiri. Kita sebagai agama Islam percaya dengan hal ini, kemudian agama yang lain juga mempunyai kepercayaan yang lain. Jadi kita harus saling menghormati, tidak perlu saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Itu ya, kita harus saling menghargai, sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wahwa, nah Kanjeng Nabi Muhammad niku, wahwa utawi Kanjeng Nabi iku min nasli sadati Quraisy, saking keturunan piro-piro bendorone suku Quraisy. Jadi Nabi itu adalah dari keturunan Quraisy ya. Jadi Nabi itu secara nasab sangat mulia, dari keturunan Quraisy yang sangat terhormat di Arab sana. Asyrafi qabilatin fi Makkatil Mukarramah. Asyrafi qabilatin, mulia-muliane kabilah, fi Makkatil Mukarramah, ing dalem kutha Mekah al Mukarramah. Jadi suku Quraisy itu menjadi suku yang mulia, begitu terhormat di Mekah al Mukarramah. Di
secara nasab Kanjeng Nabi itu begitu mulia. Wayat tasilu lan sambung nasabuhu nasabe Kanjeng Nabi bi Ismail kelawan Nabi Ismail bin Ibrahim putrane Nabi Ibrahim. Jadi nasabnya Kanjeng Nabi itu sambung sampai Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. Alaihima iku tetep ing atase Nabi Ismail lan Ibrahim assalamu utawi keselamatan. Salam. Mekaten demikian pelajaran Khulasoh Nurul Yakin sore hari ini. Ini adalah bagian awal dari kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu adalah utusan Allah yang diutus kepada seluruh manusia. Beliau adalah seorang akhirul anbiya, akhir dari para nabi, kemudian juga imamur rusuli, menjadi pemimpin para rasul. Nabi Muhammad datang dengan misi agama Islam. Kemudian Nabi Muhammad itu adalah keturunan dari kabilah yang mulia, yaitu suku Quraisy di Mekah Al-Mukarramah. Nah, nasab Kanjeng Nabi ini sambung sampai Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Demikian untuk pelajaran Khulasoh Nurul Yakin sore hari ini. Terima kasih telah menyimak. Setelah ini ada beberapa pertanyaan, tolong dijawab. Pertanyaannya yang pertama, Man Sayyiduna Muhammad, siapa sih Kanjeng Nabi Muhammad itu? Terus kedua, Bimadza ja'a, ya. Terus apa sih yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Terus ketiga, min ayyi qabilatin abawa, ya, dari kabilah apa ayah atau dari kabilah apa Kanjeng Nabi Muhammad itu? Biman yatasilu nasabuhu, dan sambung dengan nasab siapa Kanjeng Nabi Muhammad tersebut. Baik, ini adalah beberapa pertanyaan, mohon untuk dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.